Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Ibu bapak, guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, kepala PKBM yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah mendengar Merdeka Belajar tahun 2015, kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Belajar dari Menteri Nadiem Makarim, Bapak Ibu mungkin sedang bertanya-tanya, apakah sekolah SMP saya sebaiknya ikut memberikan kurikulum Merdeka di tahun ini? Sebelum memutuskan Bapak Ibu tentu perlu tahu apa itu kurikulum, apa ciri khasnya, apa karakteristiknya, apa bedanya dengan kurikulum sebelumnya, dan apa manfaat yang bisa kita peroleh dengan menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, ada tiga karakteristik dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi yang esensial. Karena fokus pada yang esensial, beban belajar di tiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Ini dimaksudkan agar guru lebih banyak waktu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, seperti diskusi dan berargumentasi, atau pembelajaran berbasis problem dan pembelajaran berbasis novel. Ini juga dimaksudkan supaya guru lebih punya waktu memperhatikan proses pembelajaran. Misalnya menerapkan asesmen formatif agar kita paham kemampuan awal, atau memberi umpan balik dan masukan bagi tugas-tugas yang dibutuhkan, atau sekedar mendengarkan mereka untuk lebih memahami kebutuhan. Sekolah juga punya ruang lebih banyak untuk menggunakan materi yang kontekstual sesuai dengan visi sekolah atau kondisi lingkungan. Dengan demikian, murid bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, lebih menyenangkan. Sementara itu untuk SMA, madrasah aliyah dan program paket C juga lebih merdeka karena mereka tidak dikotakkan dalam pengangkatan IPA, IPS, dan bahasa. Di kelas 11 dan 12, mereka bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan aspirasi kalian. Itu karakteristik yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Kelas 11 dan 12, mereka bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan aspirasi kalian. Itu karakteristik yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Karakteristik yang ketiga adalah tersedianya banyak perangkat ajar. Banyak alat bantu bagi guru untuk menerapkan kurikulum Merdeka, mulai dari buku teks, modul ajar, sampai asesmen literasi dan numerasi yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan belajar. Perangkat-perangkat ini bisa langsung digunakan apa adanya atau bisa dimodifikasi, diadaptasi sesuai dengan keperluan. Ada juga modul-modul pelatihan yang bisa diikuti oleh guru dan kepala sekolah secara mandiri. Semua ini akan disediakan melalui aplikasi Android dan website bernama Platform Merdeka Belajar.
Dengan tiga karakteristik ini, kami percaya bahwa kurikulum Merdeka akan membantu guru merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi guru. Pembelajaran yang mengembangkan murid secara holistik untuk menjadi pelajar Pancasila yang memiliki identitas keindonesiaan yang kuat dan siap menghadapi masa depan. Bagaimana? Tertarik untuk menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini? Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan unduh aplikasi Merdeka Mengajar di Play Store dan tonton video penjelasan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu Guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah menonton video sebelumnya, Bapak Ibu mungkin sudah lebih mantap untuk menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022 ini. Tapi sebelum benar-benar memutuskan, pastikan bahwa Bapak Ibu memahami perubahan apa saja yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari penerapan kurikulum Merdeka. Konsekuensi yang paling penting adalah Bapak Ibu belajar memahami filosofi dan paradigma yang melandasi kurikulum Merdeka dan menerjemahkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. Ada tiga hal yang perlu diketahui untuk menerjemahkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum operasional, yaitu menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan belajar, merancang pembelajaran berbasis proyek, dan menyusun struktur kurikulum operasional untuk satuan pendidikan. Mari kita bahas satu-satu. Dalam kurikulum Merdeka, kompetensi yang ingin dirumuskan sebagai capaian pembelajaran yang lebih terintegrasi. Tidak lagi dibagi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, karena sebuah kompetensi selalu merupakan perpaduan dari ketiga dimensi. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran tidak ditetapkan setiap tahun, melainkan setiap fase, yaitu bisa 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Karena ditetapkan per fase, capaian pembelajaran harus diterjemahkan menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih kecil, yang bisa dicapai dalam periode waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, satuan pendidikan harus merumuskan alur tujuan pembelajarannya sendiri. Selain menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan belajar, satuan pendidikan juga harus merancang pembelajaran berbasis proyek. Struktur kurikulum Merdeka dibagi menjadi 2, yaitu intrakurikuler dan co-kurikuler. Bagian co-kurikuler inilah yang berisi pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini sebenarnya tidak mengacu pada satu metode pembelajaran yang spesifik. Ini adalah istilah yang menggambarkan pembelajaran dengan beberapa ciri. Pertama, pembelajaran ini bersifat lintas mata pelajaran, sehingga mendorong murid untuk melihat keterkaitan antara materi dari satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Kedua, pembelajaran berbasis proyek bersifat aplikatif, bukan berbasis buku teks saja, tetapi dirancang untuk menyelesaikan problem, menjawab isu tertentu, atau membuat karya seperti karya seni, pertunjukan, atau produk yang bermakna. Dengan demikian, murid melihat bahwa ilmu pengetahuan bisa relevan bagi kehidupan mereka. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek dilakukan dalam kelompok. Jadi ini bukan tugas individual.
Ini memberi kesempatan belajar bagi murid untuk berkomunikasi, berkolaborasi, termasuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik. Murid juga menjadi lebih mandiri dalam mengelola proses belajar. Dan ini adalah modal yang sangat penting untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Catatan penting lain tentang pembelajaran berbasis proyek adalah proyek ini tidak harus menggunakan teknologi atau fasilitas yang canggih. Proyek yang paling baik justru yang sesuai dengan kondisi dan konteks lokal. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berbasis proyek diberi jam pelajaran tersendiri yang cukup banyak. Karena itu satuan pendidikan harus merencanakannya secara terpadu. Selain membuat alur tujuan pembelajaran dan merancang pembelajaran berbasis proyek, satuan pendidikan juga perlu menyusun struktur kurikulum operasional. Dalam kurikulum Merdeka, jam pelajaran tidak dikunci per minggu, melainkan ditentukan per tahun. Satuan pendidikan perlu memutuskan bagaimana membagi jam pelajaran ini di dalam kurikulum operasional. Apakah mau dibagi rata setiap minggu atau mau mencoba model yang berbeda. Ini tentu harus dirumuskan bersama-sama dengan seluruh guru yang akan menerapkan kurikulum Merdeka. Selain itu, ada beberapa perubahan yang khas di setiap jenjang yang perlu diakomodasi dalam kurikulum operasional. Misalnya, untuk SD dan sederajat, ada pilihan untuk memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Satuan pendidikan perlu memutuskan apakah ini sesuai dengan visi-misi sekolah, dan jika demikian, persiapan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah. Untuk SMP dan sederajat, ada mata pelajaran informatika yang sekarang menjadi wajib. Untuk SMA dan sederajat tidak ada lagi peminatan IPA, IPS, dan bahasa. Hal ini diganti dengan pilihan mata pelajaran di kelas 11 dan 12. Ini tentu perlu penyesuaian yang kreatif oleh satuan pendidikan. Tiga hal ini yaitu menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan belajar, merancang pembelajaran berbasis proyek, dan menyusun struktur kurikulum operasional satuan pendidikan adalah konsekuensi dari penerapan kurikulum Merdeka. Semua materi yang Bapak Ibu perlu pelajari, mulai dari buku teks, sampai pembelajaran, perangkat ajar, modul, sampai dengan pelatihan-pelatihannya sudah tersedia di platform Merdeka Belajar. Jadi gunakan waktu beberapa bulan ke depan untuk belajar dan bersiap sebelum menerapkan kurikulum Merdeka di awal tahun ajaran 2022 nanti. Untuk Bapak Ibu yang memang sudah mantap memutuskan, langkah berikutnya adalah mendaftarkan sekolah, madrasah, atau PKBM Anda untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi selamat berefleksi, selamat belajar untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih menyenangkan untuk murid-murid kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.